Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa orang-orang sukses terlihat jarang bergaul atau berkelompok? Mereka lebih sering terlihat sendirian, fokus pada pekerjaan, atau hanya dengan lingkaran kecil. Apa sebenarnya alasan di balik ini? Apakah mereka antisosial? Atau justru ini adalah strategi mereka untuk mencapai kesuksesan? Yuk, kita bahas lebih dalam di video ini. Pernah dengar pepatah? Jika kamu mengejar dua kelinci, kamu tidak akan menangkap satu pun. Nah, ini prinsip yang dipegang teguh oleh orang-orang sukses. Mereka sangat sadar bahwa waktu dan energi adalah sumber daya terbatas. Jadi mereka memilih untuk menginvestasikannya pada hal-hal yang benar-benar penting, yaitu tujuan dan mimpi mereka. Contohnya Elon Musk. Dia dikenal sebagai workaholic, tapi bukan tanpa alasan. Dia punya visi besar untuk mengubah dunia melalui teknologi dan energi terbarukan. Daripada menghabiskan waktu untuk nongkrong atau bergaul tanpa tujuan, dia memilih untuk fokus pada proyek-proyek yang bisa membawa dampak besar bagi umat manusia. Orang sukses punya prioritas yang jelas. Mereka tahu kapan harus bilang tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan tujuan mereka. Misalnya, mereka mungkin menolak undangan hangout atau acara sosial yang tidak memberikan nilai tambah. Bagi mereka, ini bukan tentang menjadi antisosial, tapi tentang menjaga fokus dan konsistensi. Jadi, kalau kamu merasa kesepian atau terisolasi karena memilih untuk fokus pada tujuanmu, jangan khawatir. Ini adalah bagian dari proses. Orang sukses pun melalui fase ini. Yang penting, kamu tetap konsisten dan percaya pada jalan yang kamu pilih. Pernah dengar istilah "you are the average of the 5 people you spend the most time with"? Nah, orang sukses sangat paham betul dengan konsep ini. Mereka sadar bahwa lingkungan dan orang-orang di sekitar mereka punya pengaruh besar terhadap pola pikir, kebiasaan, dan bahkan kesuksesan mereka. Itulah mengapa mereka lebih memilih untuk memiliki lingkaran pertemanan yang kecil tapi berkualitas. Ambil contoh Warren Buffett dan Charlie Munger. Mereka adalah dua legendaris di dunia investasi. Hubungan mereka bukan sekadar partnership bisnis, tapi juga pertemanan yang saling mendukung dan menginspirasi. Buffett pernah bilang, "Charlie membuatku menjadi orang yang lebih baik." Ini menunjukkan betapa pentingnya memiliki orang-orang yang bisa membawa dampak positif dalam hidupmu. Orang sukses lebih memilih lingkaran kecil karena 1. Kualitas interaksi. Dengan lingkaran kecil, interaksi jadi lebih mendalam dan bermakna. Mereka bisa berdiskusi serius tentang ide-ide besar, saling memberikan feedback, dan tumbuh bersama. 2. Minim distraksi. Lingkaran kecil mengurangi risiko terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. 3. Dukungan emosional. Mereka punya orang-orang yang benar-benar memahami dan mendukung visi mereka, bahkan di saat-saat sulit. Jadi kalau kamu merasa lingkaran pertemananmu saat ini nggak mendukung pertumbuhanmu, mungkin ini saatnya untuk mengevaluasi. Ingat, nggak masalah punya teman sedikit, asalkan mereka adalah orang-orang yang bisa membawa dampak positif dalam hidupmu. Seperti kata Jim Rohn, kamu adalah gabungan dari 5 orang yang paling sering menghabiskan waktu bersamamu. Jadi, pilihlah dengan bijak. Pernah nggak sih kamu merasa terjebak dalam drama atau situasi yang nggak penting, tapi akhirnya menghabiskan banyak waktu dan energi? Nah, orang sukses sangat paham betul bahwa drama dan distraksi adalah musuh besar dari produktivitas dan fokus. Itulah mengapa mereka memilih untuk menghindarinya sebisa mungkin. Contohnya, Mark Zuckerberg, CEO Facebook ini dikenal dengan gaya hidup yang sangat sederhana. Dia sering terlihat menggunakan kaos abu-abu yang sama setiap hari. Kenapa? Karena dia nggak mau menghabiskan energi untuk hal-hal sepele seperti memilih baju. Dengan begitu, dia bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, seperti mengembangkan platform Facebook dan menyelesaikan masalah besar di dunia. Orang sukses menghindari drama dan distraksi karena 1. Menghemat energi. Drama dan konflik seringkali menguras energi emosional dan mental. Orang sukses memilih untuk mengalokasikan energi mereka
pada hal-hal yang produktif. 2. Menjaga fokus. Dengan menghindari distraksi, mereka bisa tetap fokus pada tujuan dan prioritas mereka. Ini membantu mereka mencapai hasil yang lebih maksimal. 3. Menciptakan lingkungan positif. Mereka lebih memilih untuk berada di lingkungan yang positif dan mendukung, sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Berikut beberapa tips yang bisa kamu terapkan untuk menghindari drama dan distraksi. 1. Batasi interaksi negatif. Jika ada orang atau situasi yang cenderung membawa drama, batasi interaksi dengan mereka. 2. Fokus pada tujuan. Ingatlah selalu tujuanmu dan jangan biarkan hal-hal sepele mengalihkan perhatianmu. 3. Ciptakan rutinitas yang produktif. Bangun rutinitas harian yang mendukung produktivitas dan minim distraksi. Jadi kalau kamu ingin sukses, mulailah dengan menghindari drama dan distraksi. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting dan jangan biarkan hal-hal sepele mengganggu perjalananmu. Seperti kata Tony Robbins, "Where focus goes, energy flows." Jadi, alihkan fokusmu pada hal-hal yang bisa membawamu lebih dekat pada tujuanmu. Pernah nggak sih kamu merasa punya ide brilian justru saat sedang sendirian? Nah, ini bukan kebetulan. Banyak orang sukses justru menemukan momen-momen terbaik mereka saat sedang sendirian. Kesendirian bukan berarti kesepian, tapi justru menjadi waktu yang sangat berharga untuk refleksi dan mengasah kreativitas. Contohnya, Steve Jobs. Pendiri Apple ini dikenal sering menghabiskan waktu sendirian untuk merenung dan bermeditasi. Dia percaya bahwa kesendirian adalah waktu yang tepat untuk berpikir jernih dan menemukan ide-ide inovatif. Bahkan, banyak produk revolusioner Apple terinspirasi dari momen-momen tenang seperti ini. Kesendirian memungkinkan mereka untuk merenungkan apa yang sudah dilakukan, apa yang perlu diperbaiki, dan bagaimana cara mencapai tujuan selanjutnya. 2. Meningkatkan kreativitas. Tanpa gangguan, otak bisa berpikir lebih jernih dan menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif. 3. Mengurangi stres. Kesendirian juga menjadi waktu untuk merecharge energi mental dan emosional, sehingga mereka bisa kembali bekerja dengan lebih segar dan fokus. Jadi, nikmatilah kesendirianmu dan biarkan kreativitasmu berkembang. Nah, itu dia beberapa alasan mengapa orang sukses jarang berkelompok. Mereka lebih memilih untuk fokus pada tujuan, memiliki lingkaran kecil yang berkualitas, menghindari drama dan distraksi, menghargai waktu sendirian, dan tidak takut untuk berbeda. Kalau kamu lebih memilih yang mana?